Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya mau kita belajar tentang rahasia yang membuat kita ini dikasihi banyak orang dan semakin dikasihi Tuhan tentunya. Karena perjalanan kehidupan kita ini semakin berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Dalam segala hal, karakter, sikap, tindakan, dan perbuatan kita benar-benar menyerupai, segambar dan serupa dengan Yesus. Kalau kita memiliki ke arah ke sana, pertumbuhan ke arah Yesus Kristus dapat dipastikan hidup kita naik ke level yang berbeda. Setiap harinya dibawa ke dalam peninggian, tentunya promosi. Kita akan menikmati banyak favor, kemurahan yang orang lain tidak dapatkan, kita justru dapatkan. Karena kita tetap butuh favor of God dan favor of man. Kita butuh kasih karunia dan kemurahan yang datangnya dari Allah Bapa sendiri. Dan kita juga butuh kasih karunia serta kemurahan, anugerah, perkenanan dari manusia. Kalau kita memiliki itu dua-duanya, hidup kita dalam segala hal pasti semakin memiliki dampak yang semakin besar. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita deal bisnis dengan orang, pasti akan mempermuliakan nama Tuhan. Duh, kenapa kok sampai hari ini hidup kita itu seringkali malah jadi batu sandungan? Hidup kita seringkali bersinggungan dengan orang lain, ribut sampai berantem, selisih paham sampai jengkel-jengkelan, kecewa satu dengan yang lain, sampai taruh kebencian, taruh dendam, taruh hal-hal yang buruk, sampai mulut kita jahat dengan orang. Karena sebenarnya arah dari tujuan hidup kita ini sudah melenceng dari kasih karunia Tuhan, dan kita tidak lagi memiliki empati. Kita nggak memiliki pengertian bagaimana memperlakukan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa mengerti emosi orang, memperlakukannya dengan baik. Bapak Ibu, kalau kita ini memiliki empati, dapat dipastikan hidupmu itu tambah hari, tambah semakin bisa mengendalikan diri dan menempatkan diri dengan baik dalam situasi dan segala situasi serta kondisi, ataupun kita diperhadapkan dengan orang lain. Kalau kita lihat arti kata empati itu sebenarnya, empati atau timbang rasa itu adalah daya kita untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka. Jadi ketika kita ini melihat segala sesuatu, kita ini diposisikan seperti orang yang sedang mengalami seperti sesuatu itu. Makanya kita harus memiliki hatinya Yesus, hati Tuhan yang benar-benar manifestasi dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki empati, memiliki hati Tuhan, kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kita akan semakin bertindak, nggak sembarangan bertindak hati-hati. Kita bisa menempatkan diri sendiri pada posisi yang orang lain alami itu. Dan akhirnya kita semakin memiliki pengendalian diri. Nggak gampang ngomong, nggak gampang menilai menurut asumsi kita, menurut cara pandang kita. Kita bertindaknya semakin hari semakin bijaksana. Kenapa banyak orang gampang menghakimi orang lain? Kenapa banyak orang sering ribut? Kenapa banyak orang mentingkan dirinya sendiri? Karena tidak ada lagi rasa empati, timbang rasa. Bagaimana kalau orang itu mengalami dan posisi orang itu adalah saya. Sehingga kita ini gampang sekali, memudah sekali menuduh, memarahin orang, memfitnah orang, mencaci maki orang. Karena apa? Kita nggak punya hati nurani yang seperti Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita hanya pentingkan diri kita, kita pentingkan ego kita. Coba cara membangun kita hubungan dengan suami istri, hubungan orang lain dengan orang lain, hubungan sesama jemaat saja. Kalau kamu hanya fokus pada dirimu sendiri, fokus pada kepentinganmu, pada perasaanmu sendiri, apa yang terjadi? Pasti konflik dengan sesamamu, konflik dengan orang lain, konflik dengan pasanganmu. Karena fokusmu pada dirimu sendiri. Tapi kalau kita ini bisa menempatkan diri dalam posisi yang tepat, makanya kita harus punya tepo seliro, itu istilah Jawa, tepak seliro awak. Bagaimana menempatkan diri kita ini dengan tepat dalam segala situasi. Ketika kita diperhadapkan dengan pasangan kita, ketika kita diperhadapkan dengan
orang lain yang mungkin tidak sepaham, atau mungkin nggak sejalan dengan kita, tapi karena kita memiliki empati, kita tidak mudah langsung menentang, tetapi kita coba bertindak bijaksana, bertindak hati-hati, dan tidak buru-buru pakai pola pikir kita, asumsi kita, cara pandang kita sendiri, untuk menilai, menghakimi, atau menentang, ataulah apapun lah namanya. Tapi justru kita semakin hati-hati dalam bertindak, semakin hati-hati dalam bersikap, semakin kita bisa menempatkan diri kita dalam segala situasi, sehingga kita bisa semakin bijaksana. Ketika kita ketemu dengan pasangan sekalipun yang gak sepaham dengan kita bisa mengerti. Ketika kita dipertemukan dengan orang yang menyebalkan sekalipun, kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Kita menjadi orang yang sangat bijaksana. Kalau tidak kita memiliki hal seperti itu, kita selalu konflik dengan orang lain. Kita selalu ribut dengan orang lain. Senjatanya orang yang kuat adalah memiliki timbang rasa. Ketika kita bisa ngerti perasaan orang lain, dan kita bisa mengendalikan diri dengan baik, kita bisa mengerti emosi orang lain, kita memiliki senjata yang paling ampuh, yang sebenarnya kita ditempatkan dimanapun bisa terlindungi dari perselisihan, keributan, cekcok, salah paham, dan lain sebagainya. Karena kita memiliki kebijaksanaan. Nah, harusnya kekristenan kita itu ke arah sana. Makanya di Yohanes 14 ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, ya harus memegang perintahnya dan melakukannya, bukan yang sekedar mendengarkannya tok tanpa melakukannya, apalagi hanya pinter khotbah tapi nggak pinter ngelakuin. Itu seperti omong kosong, omong gede, tapi hasilnya nol. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ya kita harus memegang perintahnya dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ujungnya ada dampaknya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dapat favor, dapat kemurahan, dapat akses yang berbeda dari orang lain kalau kita ini benar-benar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya datang ke gereja, angkat tangan, dengar penyembahan, kamu nangis-nangis. Bukan. Tetapi dalam praktek hidupmu, dalam situasi, dalam kondisi apapun, dalam 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, kamu tetap konsisten berjalan sesuai dengan perintah Tuhan dan melakukannya. Praktek hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ujungnya, engkau akan dikasihin Tuhan, dan engkau akan dikasihin oleh Yesus sendiri. Dikasihin Bapa dan dikasihin oleh Yesus. Akhirnya dampak dari yang kita alami seperti itu. Engkau akan dapat favor of God dan favor of man. Apa saja yang dikerjakan tanganmu akan menjadi berkat. Ini dialami oleh Yusuf loh. Ketika Tuhan menyertai Yusuf, apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf, di rumah Potifar pun dia diberkati, dia dipercaya, dia bisa mengelolanya dengan baik, mengatur isi rumah tangganya Potifar dengan baik. Ketika dia di penjara, dia dipercayakan lebih powerful lagi, sehingga kepala penjara akhirnya menyerahkan semua urusannya kepada Yusuf dan selesai semuanya. Naik ke level lagi yang lebih gede lagi. Akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan dia bisa mengatur masa kelaparan, masa kekurangan, dan masa kelimpahan. Dia atur begitu rupa dan menyelamatkan banyak orang. Orang yang bisa dipercaya, orang yang mengasihi Tuhan, dia jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia bisa mengendalikan dirinya, dia menguasai dirinya dengan baik. Dia nggak kepancing dengan situasi dan kondisi. Dia nggak kepancing dengan emosi orang lain, karena dia bisa mengerti emosinya orang lain. Dia bisa memiliki empati, memiliki rasa bagaimana ketika orang itu mengalaminya. Dia nggak gegabah, dia nggak terburu-buru. Justru orang seperti ini akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Orang seperti ini akhirnya dipercayakan yang lebih besar, seperti yang Yusuf alami. Ini loh namanya benar-benar orang yang dipercaya Tuhan. Daniel pun juga sama. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun juga sama. Ini orang yang ujungnya
bisa mengendalikan diri, dia bisa menempatkan diri dengan tepat, di akhir hidupnya dia dipercayakan berkah yang lebih besar. Kalau hidup kita ini ngerti dalam hal ini saja, kamu ketemu siapapun, bergaul dengan siapapun, hidupmu jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu, nama Tuhan ditinggikan atas hidupmu, dan apa yang terjadi? Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil dan memberkatin banyak orang. Kekristenan yang sejati itu semakin hari semakin bertumbuh. Bukan ribut dengan orang, cekcok dengan orang, selisih paham, suami istri tambah hari isinya kisruh, gegeran, berantem, dengan sama tetangga ribut, sesama jemaat ribut, sama gembalamu ribut. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Artinya ada hal yang harus diperbaiki, ada yang salah, ada yang tidak tepat. Yang Tuhan harusnya kamu ikutin, tapi kamu ngikutin kehendak dirimu sendiri. Sekarang kita lihat di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Perhatikan, Yesus semakin bertumbuh, semakin menjadi dewasa, dia semakin besar secara fisik, besar juga secara rohani, dia bertambah hikmatnya dan besarnya, pengaruhnya, otoritasnya. Harusnya kan kekristenan itu ngikutin gaya hidupnya Yesus kan. Kalau Yesus semakin besar, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya, harusnya kita juga sama. Semakin kita dewasa, harusnya kita semakin bisa mengendalikan diri. Makanya Bapak Ibu kalau sudah rajin dengerin apa yang saya sampaikan, kalau karaktermu dan kelakuanmu tidak berubah, itu patut dipertanyakan. Kamu selama ini dengerin khotbah, senang dengerin khotbah tanpa kamu melakukan, hasilnya nol besar. Tapi semakin kamu jalan sama Tuhan, komitmen dengan Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya kamu makin dikasihin oleh Allah dan manusia. Seperti Yesus. Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihin oleh Allah dan manusia. Harusnya perjalanan kekristenan kita itu step by step, berjalan dari kemuliaan satu dalam kemuliaan yang lain. Seperti 1 Korintus katakan, harusnya perjalanan kekristenan kita bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. From glory to glory. From faith to faith. Semakin jadi berkat. Dampaknya kekristenan yang sejati itu apa? Kita semakin dikasihin Tuhan. Kita semakin ngikutin kebenaran firman Tuhan. Kita semakin dikasihin orang sekitar kita. Kalau hidup kita nyebelin, bikin konflik, selalu ribut, selalu berantem dengan sesama, selalu cekcok terus, berarti ada yang salah dengan karakter kita. Kamu nggak bisa memahami emosinya orang lain, kamu nggak memiliki empati bagaimana menempatkan diri dengan tepat. Kamu pakai emosimu sendiri, kamu hanya fokus pada dirimu sendiri, kamu nggak bisa ngertiin perasaan orang lain, akhirnya cekcok dan ribut. Kan itu dibutuhkan pengendalian diri. Itu dibutuhkan penguasaan diri. Itu yang harusnya kita miliki loh. Makanya kehidupan yang sejati itu akan semakin diubahkan ke arah Yesus Kristus Tuhan. Dan hidupmu akan semakin dipromosi selama engkau berjalan dalam kebenaran, selama engkau berjalan dalam kekudusan, selama engkau berjalan dalam kesucian, kehidupanmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Kehidupanmu akan dibawa dalam kehidupan yang menjadi berkat dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dampaknya itu besar. Dampaknya itu besar sekali. Tapi hari ini saya memperhatikan banyak orang Kristen tambah tua, ada yang tambah cerewet, tambah tua, tambah ngawur hidupnya tanpa bisa mengendalikan diri. Harusnya kan kita semakin kenal Tuhan, semakin rajin ibadah, semakin ngerti firman kan berubah itu secara normal menurut kerajaan Allah. Tapi banyak orang Kristen yang bertumbuh abnormal. Semakin tua kelakuannya semakin bejat. Semakin orang Kristen lama semakin hidup dalam dosa. Itu kan tidak benar itu. Harusnya hari ini kita bisa ngelihat sampai kedalaman batin kita. Kalau didapatin sesuatu yang tidak benar, tidak berkenan, itu ya kita perlu berubah gitu loh. Jangan bangga dengan kehidupanmu yang lama. Jangan bangga dengan semua kelemahanmu dan kegagalanmu. Jangan bangga dengan amarahmu, bagaimana kamu ego, sombong sekali. Belagu sendiri. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang Kristen yang model kayak begini. Sebenarnya mereka ini kenal Tuhan apa enggak sih? Sebenarnya mereka ini ngerti kebenaran apa tidak?
Sebenarnya mereka ini sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran apa tidak? Kok hidupnya isinya hanya ribut, gegeran, dan berantem. Semua keributan kita dengan orang lain, keributan dengan sesama kita, keributan dengan pasangan kita. Karena kita tidak bisa memahami emosi orang lain loh. Ketika orang lain emosi, kita tambah emosi. Orang lain marah, kita tambah marah. Kenapa? Ego. Ego yang kita kendalikan. Harusnya. Ego yang kontrol kita. Sehingga apa? Kita nggak bisa mengendalikan ego kita. Ujungnya ribut, salah paham, berantem. Nanti ujungnya bisa kecewa dan sakit hati begitu rupa. Kenapa banyak orang kecewa dan sakit hati? Karena nggak bisa ngontrol, nggak punya empati. Sekarang ini, harusnya ya, ketika kita melihat orang berdosa, kita nggak buru-buru hakimin. Justru kita punya empati, belas kasihan yang datangnya dari Tuhan. Justru kita doakan. Kita kasihan sama mereka, orang-orang ini. Kenapa kok sampai ngalami seperti itu? Kenapa kok dia nggak hidup takut akan Tuhan? Harusnya ada belas kasihan yang semakin hari manifestasi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau hidupmu nggak jadi berkat, hidupmu hanya kerjanya nuding orang lain, nuduh orang lain, itu seperti khotbah kita yang kemarin, pengajaran kita yang kemarin, harusnya semakin hari kan kita semakin memiliki kebijaksanaan pengendalian diri. Nggak buru-buru nuding, nggak buru-buru nyalain, nggak buru-buru komentar. Kita ngerti emosinya orang. Kita bisa ngerti apa yang orang lain alami. Kenapa orang itu bisa jatuh dalam dosa. Kenapa orang itu berbuat jahat. Apa penyebabnya, apa alasannya. Kenapa orang itu kelakuannya buruk. Kenapa orang itu mengkhianati, melakukan dosa. Kenapa orang itu marah-marah. Kita semakin bisa ngerti loh apa yang orang lain lakukan. Karena kalau orang berbuat jahat, karena ada orang yang melakukan kesalahan, karena pasti ada alasannya. Bukan kita setuju orang berbuat jahat, bukan kita setuju orang berbuat dosa. Kita ngerti alasannya, kita tahu bagaimana menghidupin. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Ketika ada seseorang yang jatuh dalam dosa, kita yang ngerti kebenaran, memimpin orang itu dalam roh lemah lembut. Supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Ketika ada pasanganmu, nyebelin, nyakitin, benceno, ngeselin. Kita belajar di 1 Petrus pasal yang ketiga. Bagaimana kita bisa memenangkan pasangan kita tanpa perkataan. Kan karena apa? Kok bisa seperti itu? Karena kita bisa ngerti emosi orang lain. Kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Kita punya empati yang datangnya dari Tuhan sendiri. Hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Sehingga manifestasi dalam sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Karena kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, karakter Yesus manifestasi dalam hidupmu. Hatinya Bapa, kelakuannya Tuhan akan manifestasi dalam hidupmu. Kamu nyembah dirimu sendiri, kamu akan menjadi orang yang egois, keras kepala, pemarah, emosian. Gampang ngamuk, gak bisa ngampuni. Sombongnya minta ampun. Kamu menyembah setan, kelakuanmu persis sama seperti iblis. Jahatnya bukan main, ketus kejamnya bukan main dengan orang lain. Tidak memiliki empati lagi. Ini apa yang kita pelajarin hari ini. Saya berdoa ini akan mengubahkan semua karakter yang buruk dalam diri kita. Jadi setiap saya belajar firman, hati saya ini selalu diperbaharui. Ketika saya belajar firman, saya minta firman untuk koreksi sampai kedalaman batin saya. Supaya semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang jengkelin. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang bencekno. Kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang nggak sepaham dengan kita. Mungkin lebih emosian, lebih pemarah. Apalagi orang yang nggak kenal Tuhan. Tapi ketika kita bisa mengendalikan diri, kita punya empati, kita bisa mengerti emosi orang. Engkau punya senjata yang ampuh. Ujung dari hidupmu akan bisa mengendalikan diri dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Nama Tuhan akan disebut atas anak cucumu. Harusnya kan hidup yang sejati itu seperti itu. Dimanapun kita ditempatkan, karena dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang dikasihin Tuhan dan dikasihin orang lain. Bahkan kita deal bisnis, kita kerjasama dengan orang, kita kalau dikasihin orang di sekitar kita, nanti semua yang kamu perbuat itu akan powerful dan dahsyat. Kamu jadi karyawan, kamu dikasihin bosmu. Kamu jadi bos, dikasihin karyawanmu. Kamu kerjasama dengan orang, dikasihi oleh partner kerjamu.
kamu semakin hari melihat keajaiban dan kedahsyatan manifestasi dalam hidupmu. Akhirnya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupanmu. Dan orang akan diberkati melalui kehidupan kita. Amin. Belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ini bagi orang emosian nih, bagi orang yang ngamuan, bagi orang yang tersinggungan nih, meski belajar ini, ngerti emosi orang. Jangan orang mau ngertiin kamu terus. Orang harus ngertiin kamu terus. Kamu egois itu namanya. Belajar ngertiin emosi orang. Belajar punya hati yang bisa merasakan kesusahan, amarah, kejengkelan, kepahitannya orang lain. Kamu akan menjadi orang yang bijaksana loh. Benar-benar bijaksana. Nanti kamu bertindak hati-hati, bersikap juga hati-hati. Segala sesuatu yang kamu mau ucapkan, mau katakan, kamu timbang dengan baik, kamu pikir dengan baik. Kira-kira apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan nyakitin orang apa tidak? Bayangkan, semakin kamu memiliki sikap hati seperti itu, hidupmu akan jadi berkat. Hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidupmu ditempatkan dimanapun, orang akan diberkati. Orang akan merasakan bagaimana kuasa Tuhan manifestasi dalam hidupmu. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan engkau memiliki senjata yang ampuh. Yang setan gak bisa tembus lagi. Kamu hidup dalam kekudusan. Kamu hidup dalam kesucian. Gak pernah terpancing oleh marah. Gak terpancing emosi. Dan kamu bisa ngerti hati Tuhan. Bagaimana memperlakukan orang-orang yang kelakuannya buruk. Nggak buru-buru menghakimi. Nggak cepat-cepat bertindak. Kamu bertindak hati-hati. Dan apa yang terjadi? Semakin hari, engkau semakin didapatin memiliki karakter ilahi. Dan pastinya, Tuhan akan kasih kamu. Dan orang di sekitarmu akan mengasihi kamu. Sehingga engkau dapat favor lebih. Apa saja yang dikerjakan tanganmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu memiliki dampak dan pengaruh yang besar. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini semakin diberkati, dijamah, diurapi, dipulihkan, dipromosi, dan dibukakan jalan breakthrough dan terobosan. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh, sehat, pulih, total seperti sedia kala. Orang-orang yang sedang struggle, berjuang, mengalami kemenangan hari ini, kami berdoa. Tuhan bicara, Tuhan beracara, Tuhan pimpin, Tuhan ajarin. Orang-orang yang keras kepala Tuhan sekolahkan dalam sekolah permukaan, kerendahan hati, sekolah padang gurun, sekolah Roh Kudus, sehingga karakternya menjadi karakter seperti Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita.
Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian padamu, Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Bakasheko motapeku narabashekene mendepekino motopokun. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini
ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ike robo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekiana mata. Ike rebeko namate ke peshento ko namanderene. Inana nama sini miana mo. Ini miana mo se. Ini mikiana mo. Sembah Dia. Dinamoso. Dinamo nama nama ya sini be. Ikini dinamose. Ini minya. Engkau disembah, ditinggikan. Di tempat ini nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Oh Tuhan, nikmati Dia dalam hadirat-Nya. Tuhan, oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami nyanyikan mazmur memuliakan nama-Mu. Oh, kami mencintai-Mu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus, kami yang mengasihi-Mu. Datanglah dalam kuasa-Mu yang ajaib. Hadirlah Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan Engkau Tuhan. Kami menyembah dalam hadirat-Mu. Aku berdoa sore hari ini, Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Tuhan, Tuhan, kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Roh Kudus berembun di dalam kasih-Mu.
dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara
perkara Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau sampai gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I
Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
buat Raja kami yang makmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.